Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Aveni Kristiarsih. Saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini. Mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama. Pendidikan merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan seharusnya mampu menghadirkan generasi yang bermoral dan berkarakter kuat karena manusia sesungguhnya dapat dididik. Manusia adalah animal seducandum. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut Dr. Thomas Lickona bahwa ada 10 tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa. 10 tanda dari perilaku manusia menunjukkan kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kedua, ketidakjujuran yang membudaya. Ketiga, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figur pemimpin. 4. Pengaruh PR grup terhadap tindakan kekerasan. Kelima, meningkatnya kecurigaan dan kebencian. Yang keenam, penggunaan bahasa yang memburuk. Ketujuh, penurunan etos kerja. Kedelapan, menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Kesembilan, meningginya perilaku merusak diri. Dan yang terakhir adalah semakin kaburnya pedoman moral. Hubungan antara akhlak dengan moral tidak dapat dipisahkan, di mana moral berarti keadaan batin yang menentukan perilaku manusia dalam menentukan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Dalam dunia pendidikan, pembinaan akhlak merupakan salah satu fungsi untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Selain itu, perlu juga adanya pengembangan ilmu. Kolaborasi antara ilmu dan akhlak menjadi mutlak dalam rangka menciptakan generasi beragama, bermoral, beradab, dan bermartabat. Ilmu dikembangkan dengan dasar akhlak yang kuat agar membawa kemanfaatan dan kebaikan. Tujuan dari pendidikan salah satunya adalah untuk membentuk manusia yang bermoral atau berakhlak mulia. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu fase premoral atau prekonvensional. Pada level ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls biologis dan seksual. Tingkat konvensional, perkembangan moral manusia pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Autonomous, pada tahap ini perkembangan moral manusia banyak dilandasi pola pikir sendiri. Menurut Hamka, karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral. Akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Pendidikan karakter mengembangkan nilai-nilai etika inti yang sangat penting. Nilai-nilai etika ini tersebut diantaranya adalah kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya, misalnya ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti. Karena itu, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral. Akhlak adalah sifat internal yang dimiliki seseorang dan menjadi karakternya. Anak-anak wajib dididik sejak kecil untuk berlaku jujur, amanah, istiqomah, menjauhkan lisan dari mencela, mencaci, dan kata-kata tidak sopan. Jika seseorang mencela atau mencacinya, hendaknya ia tidak langsung terdorong untuk membalas dari balik mencela dan mencaci orang itu. Kecerdasan spiritual ini berhubungan dengan hati. Hati mengaktifkan nilai yang paling dalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. Menurut Profesor Komarudin Hidayat yang dikutip oleh IMAS, hakikat spiritual anak-anak tercermin dalam sikap spontan, imajinasi, dan kreativitas yang tak terbatas, dan semuanya dilakukan secara terbuka dan ceria. Menurut Danah Zohar dan Marshall yang dikutip oleh Novan bahwa tanda-tanda dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, adaptif secara spontan dan aktif,
kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Yang ketiga, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Keempat, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal atau holistik. Kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Strategi pengembangan moral dan nilai agama yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah, menciptakan rasa aman, mencium dan membelai anak, menanamkan cinta tanah air, meneliti dan mengamati, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak, memberikan penghargaan, pendidikan jasmani, teladan yang baik, pengulangan dalam memproses pembelajaran, yang terakhir, memenuhi kebutuhan bermain. Kesimpulan yang dapat saya ambil, pendidikan anak usia dini ini merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suatu bangsa. Pendidikan anak usia dini mencakup pembinaan atau pengembangan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang berperan dalam memperbaiki kehidupan bangsa. Dalam memperbaiki kehidupan bangsa, perlu adanya kolaborasi antara ilmu sains dan pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Misalnya dalam pembelajaran saintifik untuk anak usia dini dapat digunakan untuk mengenalkan keberadaan Allah sebagai penciptanya. Sekian dan terima kasih.